namanya kalau di Jawa pendapat. Jadi menyingkapi daripada harta karun yang diceritakan dari tahun 90-an yang niki meneliti, kemudian ya selaku penulis nih. Penulis kan posisinya di tengah, mengikuti masalah harta karun dengan yang diinkludkan ke sini dan lain sebagainya tadi, yang ikuti kurang lebih sekitar 8 tahun, yang sendiri menyimpulkan itu namanya apa namanya ya, rekayasa suci religius, rekayasa suci religius. Kemudian berdampak dua sisi. Berdampak dua sisinya begini, yang menyingkapi dengan bahasa paribasan semua nih ke. Jadi paribasan dan bebasan kan secara kenyataan menjadinya sebuah negara Republik Indonesia ini itu terjadi dari negara-negara. Kan sekian ratus kerajaan, ribu kerajaan jadi negara. Dan semua adalah memberikan satu spot harta dari negara-negara itu diberikan kepada Bapak Soekarno, kan? Nah, yang dimaksud harta-harta ini adalah yang alam semesta itu. Ada nikel, ada udara, ada laut, ada hutan, ada emas. Nikel secara kenyataan. Yang lihat termasuk kita juga hartanya, kan? Makanya saya katakan rekayasa suci religius. Tetapi di sisi lain pro kontra terjadi. Banyak masyarakat yang terjebak di dalam rekayasa suci itu, dimainkan oleh pemain-pemain yang luar biasa untuk mengeruk harta daripada masyarakat. Kan hanya masyarakat, ayo kita pilih, biayanya sekian dan lain sebagainya, hotel sebagainya nih yang terjadi. Nah, dia selaku penulis kan posisinya netral kan. Dua sisi saya tulis jadi. Cuma akhirnya dia menyimpulkan di atas 75% apa yang disampaikan oleh beliau tadi tidak salah. Karena memang harta kenyataan ada di sini. Memang kita sangat kaya. Karena kekayaannya seluruh orang akan masuk ke Indonesia. Yang kuat kita ini kuat apa tidak SDM kita tidak mengolah nikel. Makanya dia selalu mengatakan kalau kita bisa dengan anak cucu kita ini mengadili diri kita, bisa mengolah ini, jadi rasa jujurnya ada, tanggung jawab ada, sabar ada, kemudian kepemimpinannya ada, saya yakin kita mandiri Pak, menjadi mercusuar yang luar biasa kayak tadi. Nah, kemudian kekayaan yang lain adalah religiusnya tadi. Religius harus dibangun dengan tentunya cerdas positif, cerdas emosional, cerdas intelektual dan lain sebagainya. Karena saya melihat di dalam situasi itu sebagai penulis, orang yang sekolahnya tinggi itu masih bisa dibohong-bohongin. Paling gampang dibohongin. Itu paling gampang dibohong-bohongin. Hartanya dibohongin. Dan saya melihat di seluruh pulau yang ada di Nusantara, masyarakat Bali ini paling polos, paling halus. Karena paling polos dan paling halus berpegang kepada karma pale, ini gampang sekali dimasukin. Hampuran niki. Padahal itu sangat bagus. Jadi dia menyimpulkan apa yang disampaikan beliau tadi, perlu adanya penelitian lanjutan. Karena dari tahun 93 yang selaku penulis juga meneliti. Jadi dua sisi yang dia simpulkan adalah harta yang nyata ya kita dan negara kita. Dari laut, dari alamnya, dari hutannya, dari udaranya. Nah, bagaimana mengelola ini? Tentunya butuh SDM Bali. Nah, saya berharap Satya Budi Pancasila ini segera ada wadah, apa yayasan, apa-apa, ampun nih, supaya nanti kebentuk dari ahli tadi dan ada kode etik khusus yang supaya tidak dilanggar. Sesuai dengan makna-makna Bhinneka Tunggal Ika, Eka Prasetya Pancakarsa, kemudian Pancasila itu sendiri, tuturi handayani tentunya kan kita. Nah ini kemantan, jadi saya simpulkan yang beliau sampaikan tadi tidak salah. Cuma bahasa paribasan ini harus kita cerna dengan baik dua sisi niki. Nah kalau nanti di bahasa religiusnya ya kita harus teliti. Kita ini orang ilmiah. Harus secara ilmiah karena semuanya adalah ilmiah, maka harus diilmiahkan.
Puniki anunya. Ya. Jadi benar beliau, cuma saya sebagai anak muda yang ilmiah yang mengatakan 75% Benar. harta itu adalah tanah kita, diri kita Iya. niki Iya. yang perlu dikelola dengan baik dan dengan SDM yang baik. Iya. Nah, dikanya kemudian niki Pak Jero nggih. Iya. Nanti kita adakan penelitian lagi karena tiang dari tahun 93 selalu mengikuti wacana itu dan sudah tertulis di dalam buku tiang. Tiang sendiri menyimpulkan 75% itu adalah bahasa Sanipan yang saya katakan adalah katakan itu tadi rekayasa suci religius. Kadang ya, ampuran niki. Niki apa mumpun ya. Terima kasih Gus Dian. Jadi paparan Gus Dian itu